Teras yang ada di rumah gua nggak besar, kurang lebih 3x4. Lu kenapa sih petani teras? Petani teras ya, kalau petani kan temen-temen sudah tahu lah bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, bersama gua dari Petani Teras. Jadi sebelum kita melanjutkan ke langkah selanjutnya, Iya. Jadi gue pengen gambarin dulu kenapa sih petani teras. Petani teras ya, kalau petani kan temen-temen sudah tahu lah bagaimana orang yang pahlawan ya kalau gue sebut ya, nyiapin pangan buat kita. Nah, teras ini ya halaman kita sendiri. Jadi bagaimanapun kita bisa manfaatin lahan yang ada di rumah kita, teras yang ada di rumah kita untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Nah, kurang lebih ini teras yang ada di rumah gua nggak besar, kurang lebih 3x4. Nah, ini ada bermacam-macam tanaman. Ada yang konvensional, kita pakai tanah, pot, dan ini ada instalasi aquaponiknya. Nggak besar sih, tapi lumayan lah. Nah, gini, saya coba sedikit cerita. Yang pasti gini, karena gue tinggal di Jakarta ya, mungkin lahan-lahannya pasti untuk tanah sudah sangat langka lah bisa kita sebut, atau di tempat kawan-kawan semua juga mungkin langka. Nah, ini ada halaman kita, tanahnya ini terlihat tanah tapi bawahnya puing, jadi sudah tidak subur lagi. Jadi kalaupun gua nanam di tanah ini, itu tanahnya juga beli. Nah, itu juga kita atur, ada pemugaran berapa bulan sekali. Nah, setelah kita pelajari, saya coba untuk modifikasi. Nah, kita belajar, mungkin sudah banyak lah teman-teman lihat tentang hidroponik atau aquaponik, tapi paling tidak saya coba untuk cerita tentang pengalaman saya. Jadi ini aquaponik yang kita buat ini sudah berjalan kurang lebih 4 bulan lah. Jadi di awal memang karena ini sistemnya kita memanfaatin kotoran ikan, dirubah di amoniak, dirubah jadi nitrat dan jadi nitrit. Ternyata tidak mencukupi untuk di awal, tanamannya masih kurang berkembang dan masih kuning. Tapi ini sudah sesi kedua, mudah-mudahan ini bisa panen. Ini ada kangkung, beberapa potnya sawi. Ini kurang lebih usia 2 minggu. Ada ikannya juga. Boleh kita cek ikannya. Sebentar, saya kasih makan dulu. Ini pakai pelet aja. Ya, itu sekilas apa yang ada di teras saya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi, teknisnya seperti apa, mekanismenya seperti apa, cara buatnya bahkan sampai seperti apa. Tapi paling tidak di awal ini saya coba untuk mengajak kawan-kawan bagaimana kita coba penuhi kebutuhan kita dari lingkungan kita yang terkecil, dari teras kita. Nah, di sini saya juga coba untuk jelasin bagaimanapun kalau kita nanam sendiri, yang pertama secara ekonomis harusnya ini lebih ekonomis dibandingkan kita beli. Yang kedua, secara kesehatan yang pasti ini organik karena kita tidak menggunakan pupuk. Kalaupun kita coba untuk yang hidroponik, ini habis panen jadi agak acak-acakan, tapi kemarin sudah panen
hasil panen lumayan besar. Nah nanti di belakang juga ada selada yang pakai hidroponik, ini pakai nutrisi tapi nutrisinya organik. Nah jadi secara kesehatan ini kepentingan buat keluarga kita juga. Secara kesehatan apabila ini ditanam dengan organik ya tumbuhannya pasti organik dan itu yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah yang selanjutnya bagaimana kita coba untuk menjadi petani teras atau menjadi petani atau memanfaatkan teras kita. Tidak usah mikir yang ribet-ribet, tidak usah mikir yang macam-macam segala macam, harus ngeluarin dana segala macam. Nah ini saya tunjukin yang paling sederhana. Ini coba kita, ini selada air yang saya tanam secara hidroponik. Jadi ini memanfaatkan box styrofoam. Box styrofoamnya ini bekas buah. Nah ini bisa teman-teman lihat masih ada lakbannya ya, masih ada lakbannya. Jadi saya ambil di tempat sampah, saya bolongin. Nah saya pakai nepot. Ini seminggu lagi kurang lebih hampir panen lah. Nah untuk potnya teman-teman bisa pakai gelas aqua. Kebetulan ini biar agak cantik, saya sih beli untuk ini, saya potong. Tapi teman-teman ini gelas aqua, jadi aqua bekas bisa teman-teman ambil, bersihin, tinggal dibolong-bolongin aja. Nah ini sudah akarnya sudah bagus putih. Nah dalamnya tinggal diisi air bersama nutrisi. Nah kurang lebih ini dalamnya. Pakai nutrisi. Nah di media tanamnya ini sudah dipanen. Media tanamnya ini pakai rockwool. Tapi kalau nggak ada rockwool bisa teman-teman pakai busa jok-jok bekas atau busa kasur, atau teman-teman pakai apa tuh dakron ya, filter akuarium, atau teman-teman pakai pecahan genteng. Banyak media lah teman-teman, bisa nanti cari di YouTube. Nah kelemahannya ini kita harus menggunakan nutrisi. Nutrisinya kebetulan di sana. Kita harus menggunakan nutrisi, tapi kalau secara nilai ekonomi sih harusnya ini lebih murah karena ini bisa dipakai beberapa kali panen. Jadi ini bisa dicairkan dengan 1000 liter kalau nggak salah lah, 1000 liter. Nah secara modal jadi teman-teman sebenarnya kan hanya butuh nutrisinya saja. Nanti tinggal dicari di online, mau di toko manapun, paling tidak cari yang termurah saja lah, nggak apa-apa. Nah kalau untuk media segala macamnya teman-teman bisa cari di tempat sampah atau di mana. Apa? Kamu bilang apa? Intinya bagaimana tidak mengeluarkan biaya. Di sini saya coba untuk memberikan penjelasan bahwa teman-teman jangan terpaku oleh modal. Jadi hal yang pertama teman-teman butuhin adalah niat ketika teman-teman punya lapak. Nah kalau bicara teras saya yakin punyalah sekitar 1x1 itu juga sudah cukup. Jadi nggak usah berpikir nggak punya lahan, nggak punya modal segala macam. Kelemahannya kita biasanya kita selalu beralasan, alasan kita nggak punya ini, yang akhirnya cuman karena memang nggak mau. Jadi pilihannya cuman dua, mau atau tidak mau. Tinggal mantapkan niatnya, penuhi pangannya, dan kalau misal tinggal ilmu atau segala macamnya bisa sharing ke sini, main ke sini, atau join bersama kita, meningkatkan kualitas hidup kita, memperbanyak kawan dan macam-macam lah. Nanti teman-teman bisa sharing atau datengin sekret-sekret kami yang di dekat di kota-kota karena kita sudah nasional. Terima kasih. Salam mandiri pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.